Oke Wak, jadi kisah horor kali ini datang dari wawa aku yang namanya Aira dari Banten Wak. Tahun kejadian ini nggak dikasih tahu sama Aira kapan tepatnya. Jadi ceritanya kayak gini Wak, Aira ini punya tetangga sekaligus juga kakak kelasnya dari dulu waktu SMP yang baru menikah bernama Kalisa. Ini nama samaran Wak ya. Nah keluarga Kalisa ini deket kali sama keluarganya Aira, namanya juga tetangga juga ya kan. Lalu Kak Kalisa ini memutuskan untuk menikah muda Wak, yaitu setelah dia lulus dari sekolah dan langsung menikahi seorang laki-laki dari kampung tetangga. Nah singkat cerita Wak, pernikahan Kak Kalisa ini udah berjalan selama 6 bulan. Dan selama menikah Kak Kalisa ini tinggal bersama keluarga suaminya di kampung sebelah itu. Dan nanti setiap bulannya Kak Kalisa ini memiliki kebiasaan akan selalu pulang nih ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi dan menjenguk orang tuanya. Nah sebelumnya Wak, pas masuk bulan keempat kepulangannya Kak Kalisa ke rumah orang tuanya ini, Arya pula Aira kebetulan lagi di rumah Kak Kalisa. Nah pada saat itu waktu Kak Kalisa pulang, Aira nih lihat wajah Kak Kalisa ini kok pucat kali, bawah matanya hitam, terus badannya kurus kali Wak. Dulu Kak Kalisa ini badannya berisi, bisa dibilang agak gemuk gitu loh Wak. Ini nggak kurus kali Kak Kalisa kan. Waktu itu Aira nengoknya kaget lah waktu lihat fisik Kak Kalisa ini kan. Aira sempat berbisik ke mamanya waktu itu yang memang juga lagi ada di rumah Kak Kalisa. Mah kok Kak Kalisa jadi kelihatan kurus sekali Mah ya, kayak orang sakit, kata Aira. Kemudian mama Aira bilang, iya kali dek lagi sakit mungkin. Dan setelah itu Aira pun memilih untuk bersikap biasa aja Wak. Dia sambil ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan dan seru-seruan gitulah kan sama Kak Kalisa ini. Sampai di suatu titik akhirnya Aira bertanya lah, Kak maaf nih, kakak lagi sakit ya, kok kakak pucat kali, kakak sakit apa, kata Aira kan. Terus Kak Kalisa jawab, enggak aku nggak sakit apa-apa, aku ngerasa sehat-sehat kali nih, tapi kok kakak kurus kali Kak, dulu kakak gemuk loh. Kak Kalisa jawab, nggak tahu dek, padahal kakak banyak kali loh makannya, ya kayak dulu aja, nggak diet nggak apa. Tapi ya dek, sebenarnya kakak tuh agak ngerasa sakit badan tuh loh. Tapi di bagian pundak kakak aja rasanya berat kali dek. Kayak lagi bawa beras 10 kilo. Terus kakak juga ngerasa kok kayak panas kali di bagian punggung kakak ini. Tapi kalau pas habis maghrib aja. Aira jawab, ngapa ya kak? Tapi mungkin kakak karena kecapean aja kali, nggak coba minum obat pegalinu gak? Takutnya nanti sakit pundak kakak makin menjadi pula. Atau kita pergi aja yuk ke dokter yuk biar afdol, kata si Aira. Yaudah deh besok anterin kakak ya ke rumah sakit. Iya kak, nanti Aira temenin kakak, kata Aira kan. Dah lah tuh keesokan harinya Wak, Aira sama Kak Kalisa pun pergilah ke rumah sakit kan pakai motor. Nah waktu itu yang bawa motor tuh Kak Kalisa, Aira dibonceng di belakang. Dan selama perjalanan ini Wak, Aira ngelihat sesuatu yang aneh. Aira ngelihat kayak ada semacam asap hitam tuh loh Wak, terus keluar dari bahunya Kak Kalisa. Nah Aira pikir ini apa nih, kok ada asap. Tapi ya udahlah Wak, dibiarin aja karena mungkin dipikirnya si Aira kabut itu mungkin. Dah lanjutkan lagi perjalanan kan. Sesampainya di rumah sakit diperiksa lah ini Kak Kalisa. Sekalian di ronsen Wak, waktu itu takutnya ada yang sakit di bagian dalam tubuh. Soalnya kan Kak Kalisa ini sering ngerasa sakit tuh di bagian pundaknya kan, takut entah bengkok atau salat urat lah gitu. Nah setelah diperiksa kata dokter, hasil ronsen tubuh Kalisa nih ya nggak ada apa-apa Mbak, bebe aja kok, nggak ada yang salah, Mbaknya sehat-sehat aja, kata dokter. Kalisa jawab, tapi kok saya selalu ngerasa pegal berat kali bagian pundak ya dok ya. Tapi nggak ada apa-apa kok Mbak, aman kok, tubuh Mbak nggak kenapa-napa. Bisa dilihat hasil ronsennya, bener kan nggak ada apa-apa, normal ini. Nah pada saat dengar itu lega lah Kak Kalisa kan, alhamdulillah aku sehat, nggak ada macam-macam nih, cuma mungkin pegal biasa aja kali ya. Udah lah tuh nih Wak, oke makasih ya dokter, kami pamit. Baliklah mereka berdua lagi. Nah pas balik ini seperti biasa Kak Kalisa yang bawa motor, si Aira di belakang kan. Dan untuk kedua kalinya Wak, dalam perjalanan itu Aira melihat lagi kepulan asap keluar dari bahunya Kak Kalisa. Dan untuk kali ini Aira coba ditepuk ya tuh asap di bahu Kak Kalisa biar hilang kan. Salah. Tepuk. Kak Kalisa di depan terasa nih ditepuk. Kenapa dek? Mau pipis po? Kata gitu. Enggak kak, ada debu di bahu kakak. Katanya gitu, ada debu. Kata si Kalisa. Kalisa pula Aira. Udah tuh, baliklah mereka balik kan. Terus Wak, bulan berikutnya, bulan kelima nih ya, seperti biasanya Kak Kalisa balik lagi lah ini, berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi kunjungan yang kali ini pada saat itu Aira nggak sempat bertemu sama Kak Kalisa, soalnya Aira lagi nggak ada di rumah kan. Terus kira-kira jam 4 sore mamanya Kak Kalisa ini datang ke rumahnya si Aira. Si tante ini ngomong ke mamanya Aira, Mama Aira, tadi waktu Kalisa nih balik, Kalisa sempat cerita sama saya kalau dia akhir-akhir ini suka mimpi buruk. Di mimpinya itu Kalisa kayak diterkam binatang buas atau apalah gitu yang buat dirinya tuh sampai berdarah-darah dalam mimpi itu. Dan mimpi itu selalu dimimpikan berulang-ulang kali sama Kalisa selama 1 bulan terakhir ini Mama Aira. Kamu mau nggak nemenin aku buat antarin kami ke sesepuh atau ustadz lah gitu, biar Kalisa ini bisa didoakan dan dikasih bekal lah gitu untuk pegangannya Kalisa supaya dijauh-jauhkan dari hal-hal bahaya. Takut pula saya Bu, katanya gitu. Bantu kami ya, kata Mama Kalisa. Oh iya Bu, tenang, nanti saya temenin ibu ya ketemu ustadz atau sesepuh atau sesepuh itu, kata Mama Aira. Karena pergilah itu Wak, mereka ke tempat
ustadz sesepuh atau ustadz itu kan, didoakan Kak Kalisa itu kan, dan balik lagi ke rumah. Dan setelah itu Wak, 2 minggu setelah kunjungannya Kak Kalisa ke sana untuk didoakan, tiba-tiba